Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin menceritakan tentang peristiwa Makassar. Selamat menyaksikan. Sultan Hasanuddin adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang memimpin Perang Makassar yang melawan penjajahan Belanda pada abad ke-17. Hasanuddin lahir pada tahun 1631 di Makassar dan menjadi seseorang pemimpin yang berani dan bijaksana. Perang Makassar yang dipimpin oleh Hasanuddin berakhir dengan kekalahan, tetapi perjuangannya menjadi inspirasi bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Selanjutnya ada peperangan yang terjadi di Makassar yang dilakukan oleh pasukan sekutu Belanda dan Australia. Pasukan sekutu mulai mendarat di Makassar sejak akhir September 1945. Di antara mereka ada tentara Australia dan NICA. Buat kalian yang belum tahu apa itu NICA, NICA adalah singkatan dari Netherlands Indies Civil Administration. Adalah sebuah organisasi semi-militer yang dibentuk oleh Belanda pada April 1944. Seperti di berbagai daerah wilayah lainnya, awalnya mereka hendak menjalankan tugas untuk melucuti senjata Jepang dan mengurus tawanan perang. Namun, NICA ternyata punya agenda sendiri, yaitu ingin mengembalikan kekuasaan Belanda di Sulawesi. Mereka mempersenjatai tentara Kinil yang baru saja dibebaskan dari tahanan Jepang. Melihat pasukan NICA dan Kinil merajalela, para pemuda di Makassar terutama yang tergabung dalam Pusat Pemuda Nasional Indonesia atau PPIN geram. Pada tanggal 27 Oktober 1945 mereka mulai melakukan serangan dan merebut lokasi-lokasi strategis yang dikuasai NICA. Keesokan harinya, dalam situasi konflik ini, sebagian dari pihak sekutu tentara Australia membantu NICA. Berbagai perlawanan tetap berlangsung di Makassar dan sekitarnya, hingga pihak Belanda menurunkan pasukan khusus di bawah Kapten Westerling. Strategi Westerling sangat mengerikan dan memakan banyak korban jiwa, jumlah yang sering beredar dan digunakan sebagai sumber propaganda oleh pemerintah Republik Indonesia. Di masa Revolusi Nasional ada 40.000 korban jiwa berdasarkan laporan dari Akhar Muzakkar. Meskipun demikian, angka ini seringkali dianggap terlalu besar. Westerling dalam buku yang ia tulis mengaku membunuh 600 orang. Sementara itu, versi pemerintahan Belanda pada tahun 1969 menyebutkan sekitar 3.000 orang. Pada tahun 2012, para korban Westerling di Sulawesi Selatan ini kemudian membawa kasusnya ke pengadilan sipil di Den Haag untuk menuntut keadilan. Setelah menunggu selama sekitar 8 tahun, akhirnya para keluarga korban memenangkan kasus ini dan pemerintah Belanda diwajibkan untuk membayar kompensasi. Pemerintah Belanda pun berminta maaf kepada keluarga korban.